Tim nasional Qatar mengalami lonjakan performa tajam dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya lonjakan prestasi skuad Al-Anabi selalu diwarnai dengan beberapa kontroversi yang mengesalkan. Kini timnas Qatar seolah menerima karmanya setelah disingkirkan oleh Jepang dengan skor 2-4. Kali ini sang pengadil lapangan memberikan kartu merah untuk Youssef Abdul Rahman. Cetak Gol coba merangkum gagalnya timnas Qatar juara di tanah sendiri sebagai berikut. Kejanggalan peningkatan prestasi Qatar. Timnas Qatar mengalami lonjakan performa dalam satu dekade terakhir. Skuad Al-Anabi mencatatkan sejarah dengan menjuarai Piala Asia dalam 2 edisi beruntun yakni 2019 dan 2023. Sayangnya keberhasilan ini selalu diwarnai dengan kontroversi yang mengesalkan. Di tahun 2019, timnas Jepang menjadi korban atas ketidakadilan dari sang wasit Ravshan Irmatov. Wasit asal Uzbekistan ini sempat memberikan penalti janggal kepada Qatar. Irmatov dianggap kurang tegas dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kejanggalan berikutnya terjadi pada Piala Asia edisi 2023 saat Qatar menjadi tim tuan rumah. Sebenarnya ini sudah dirasakan oleh sejumlah peserta lainnya dari fase grup hingga semifinal. Kali ini Jordania menjadi korban terparah atas keputusan kontroversi di partai final. Saat itu sang wasit memberikan 3 hadiah penalti sekaligus kepada timnas Qatar. Usai laga, para netizen langsung memberikan hujatan kepada timnas Qatar. Mereka bilang skuad Al-Anabi berhasil meraih gelar juara karena diuntungkan oleh wasit. Kejanggalan yang mengakar hingga kategori umur. Netizen berkomentar bukan tanpa sebab yang berarti. Pasalnya, timnas Qatar kembali diuntungkan wasit di pertandingan perdana penyisihan grup A. Skuad timnas Garuda dipaksa menyerah oleh Qatar dengan 2 gol tanpa balas. Meskipun begitu, kemenangan timnas Qatar dinilai cukup kotor karena kembali diuntungkan oleh wasit. Saat itu, wasit Nasrullah Kabirov membuat beberapa keputusan yang aneh. Wasit asal Uzbekistan ini memberikan hadiah penalti saat Rizky Ridho melakukan kontak minim di kotak terlarang. Kabirov juga mengganjar Ivar Yener dengan kartu kuning kedua di saat sang pemain gak melakukan pelanggaran keras. Sintayong langsung marah besar seusai pertandingan ini. Coach Sintayong bahkan menyebut laga ini sebagai pertunjukan komedi. Lagi-lagi Jordania kembali merasakan kecurangan saat menghadapi Qatar di laga kedua fase grup. Wasit asal Thailand yakni Sivakorn Puudorm dinilai sangat menguntungkan Qatar. Saat itu dirinya enggan menanggapi pelanggaran yang terjadi sebelum Qatar mencetak gol. Abu Zema selaku pelatih Jordania mengaku nggak habis pikir dengan keputusan wasit. Dia menyebut Jordania nggak akan mendapatkan keuntungan jika mengalami situasi yang sama. Menggemanya hashtag berikan trofi untuk Qatar. Kejanggalan timnas Qatar membuat para pengamat sepak bola memberikan kritik keras. Mereka menganggap kalau skuad Al-Anabi sudah mencoreng sportivitas sepak bola. Budi Setiawan selaku pengamat lokal menyebut sang wasit sudah seperti pemain ke-12 Qatar. Dia bilang kalau ini merupakan keputusan yang paling memalukan yang pernah dibuat oleh wasit. Arya Sinulinga bahkan sempat mengutarakan kekecewaannya di sosial media pribadinya. Berikan hashtag trofi ke Qatar menjadi viral dan sempat menjadi trending topik. Exco PSSI ini menyampaikan kalau Qatar hanya dibantu wasit untuk bisa menang. Di sisi lain, Joel Chima Fujita mengaku khawatir saat berhadapan dengan Qatar di babak perempat final. Pemain timnas Jepang ini merasa was-was apabila wasit kembali menguntungkan Qatar. Hani Balan diduga sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kecurangan itu. Sebagai informasi, Balan merupakan salah satu anggota komite wasit AFC sekaligus CEO dari Qatar League. Para netizen kemudian berasumsi jika Balan menjadi dalang atas berbagai kejanggalan. Karma tersingkirnya timnas Qatar. Tim nasional Qatar seolah-olah menerima karmanya dengan dipastikan tersingkir di babak perempat final. Skuad Al-Anabi berhasil dikalahkan oleh Jepang dengan skor akhir 2-4. Anehnya, menghadapi negeri matahari terbit, timnas Qatar justru dibuat bingung oleh keputusan wasit. Sang wasit awalnya membiarkan Youssef Beliadeh yang melakukan pelanggaran.
Kiper timnas Qatar itu melakukan pelanggaran dengan menendang badan Hosoya. Pada akhirnya wasit mengecek VAR dan memberikan kartu merah kepada sang kiper. Ildo Vale langsung memutar otak dengan menarik keluar Khalid Ali Sabah. Pelatih timnas Qatar itu memasukkan kiper cadangan yakni Ali Nader Mahmud Karim. Meski sudah memasukkan kiper cadangan, skuad Al-Anabi justru menelan kekalahan. Ini berbeda jauh dari timnas Indonesia yang memastikan diri lolos ke semifinal. Padahal Qatar sudah sangat yakin bisa lolos ke final dan meraih gelar juara di tanahnya sendiri untuk yang ketiga kalinya. Itulah ulasan gagalnya timnas Qatar juara di tanah sendiri. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini adalah karma akibat laga janggal menghadapi timnas Indonesia di pertandingan awal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.